Karena tempat duduknya berganti. Oh my god. Oh ya, merdeka ini susah sekali. Oh, udah Rom ya? Oh, skip gua. Apa ya? Bentar. Udah sharing ini aja lah ya, sharing apa ya, materi kelas online. Oh. Jadi bukan lagi ikutan sih ya. Kemarin sempet ngepo kelas online tentang karisma on command. Jadi tentang bagaimana apa ya, cara memimpin kayak gitu. Nah, salah satu topik yang menarik dari pembahasan di sini, ini ada yang emang teori dari sana, ada yang pemikiran pribadi ya. Jadi silahkan difilter aja ntar. Kira-kira yang benar mana, yang salah yang mana. Itu tentang apa ya namanya? Self-identity atau self-identification ya, aku lupa namanya istilahnya apa ya. Dan ternyata sih kalau aku ngelihat ya, kalau seseorang itu misalnya seorang muslim tuh bisa menemukan tanda ini di Al-Quran tuh sebenarnya sangat menarik ya, bisa dapat teori sebagus ini juga. Tapi sayangnya ini dikelolanya sama yang lain kayak gitu. Jadi tentang ayat yang bunyi fasyhadu bi anna muslim. Di ayat dalam Al-Quran itu kan apapun bunyinya itu penting ya. Termasuk ayat ini, kesannya sederhana fasyhadu bi anna muslim, tapi ternyata self-identity ini memang punya pengaruh psikologis ya kepada seseorang. Mungkin kalau di sini ada yang akrab sama Tony Adam nggak? Nggak tahu ya. Itu istilahnya apa ya? Kayak coach lah ya, tokoh coach, mentor internasional. Nah, beliau ngomong kayak gini, kurang lebih ya, self-identity itu adalah dorongan terbesar dalam diri seorang yang bisa membuat seseorang itu bisa seperti itu, kayak gitu. Jadinya, if someone gitu ya, kalau misalnya seorang itu berpikir bahwa dia adalah seorang pemenang, maka he will think, he will behave himself as a winner, kayak gitu. Kalau sebuah bangsa sudah merasa bahwa dirinya bukan bangsa yang inferior gitu ya, kayak materi SSC kita gitu, bahwa dirinya adalah bangsa yang hebat, umat yang tangguh kayak gitu, so they will behave like that kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita sejak awal berpikir bahwa kita kelamsi itu apa sih Indonesianya? Ceroboh gitu ya, kemudian apa namanya, bego gitu, inferior di depan orang lain, so will behave like that gitu. Mungkin banyak ya teman-teman alumni yang kuliah di luar negeri itu yang bilang bahwa sebenarnya kecerdasan orang Indonesia itu nggak kalah sama luar. Bedanya orang Indonesia itu nggak lebih pede daripada orang Amerika. Orang Amerika udah punya identity duluan. Gue bangsa Amerika, bangsa besar. Indonesia punya apa? Kayak gitu. Makanya kalau bicara soal identity ini, ngutip dari perkataan sebuah film, kalau kamu punya sebuah status, kamu punya sebuah identitas, maka wear it like an armor gitu ya. Gunakan itu sebagaimana itu adalah sebuah baju baja kamu gitu, baju zirah. So, someone can't insult you. Maka seorang tuh nggak bisa menyerang kamu, nggak bisa menghina kamu. Itu sebabnya kalau buat aku pribadi ya, aku misalnya dulu dengan status jomblo gitu ya, dengan status misalnya kuliah kok nyampe 6 tahun, aku nggak pernah ngerasa tertrigger dengan orang yang bilang, oh kuliah lu lama banget, Sa. Oh lu belum nikah kayak gitu dan semacamnya. Enggak gitu ya. Tapi wear it with pride and dignity gitu loh. Gunakan status itu dengan kebanggaan dan dengan sebuah kehormatan kayak gitu. Lihat sisi positif dari status yang kalian punya. Oh, kamu orang Indonesia, kultur kamu keren. Oh, kamu seorang jomblo, kamu merdeka, nilai sama nomor 1, kayak gitu kan. Oh, lu masih kuliah, masih mahasiswa, gue bisa ikut lomba banyak, kayak gitu misalnya. Punya kesempatan belajar lebih banyak. Karena enggak jarang gitu ya, sebenarnya kehidupan kita itu hanya soal frame, kayak gitu. Termasuk dalam debat, dalam melihat status, kayak itu, dalam melihat orang lain yang punya power. Makanya sejak awal tuh sejujurnya aku nggak terlalu seneng ya dengan pola politik identitas. Nggak seneng banget. Kesel sama Ahok gitu ya. Tapi saya nggak seneng orang-orang yang memanfaatkan isu ini untuk mengangkat Anies jadi gubernur. Nggak seneng ya sama both Jokowi maupun Prabowo. Aku nggak seneng sama dua-duanya. Tapi ada yang ngangkat gitu ya dengan politik identitas untuk memenangkan salah satu dari keduanya. Karena apa namanya ya, kalau aku jadi lawan, aku jadi musuh, kemudian ada lawan yang main politik identitas, saya bakal main bersama mereka dengan cara yang mereka lakukan. Oh, mereka main politik identitas nih antara pendukung Ahok dan tidak. Oke, kita main bersama mereka. Kita sekarang main dengan anti radikal. Jadi itu seolah jadi bumerang gitu, dan itu menutup kesempatan kita dapat pemimpin terbaik. Akhirnya nggak fokus ke programnya, nggak fokus ke mana identitas kayak gitu. Kemudian termasuk dalam debat ya, dalam menyusun argumen pun identity ini, frame of power itu juga ditentukan sama bagaimana kita melihat sesuatu kayak gitu.
Kayak misalnya mungkin kita sebagai muslim gitu ya, sering ngeliat lah muslim Indonesia ini kok kerasakannya kayak munafik gitu istilahnya gitu kan. Oh, ngomongnya misalnya statusnya keren-keren gitu ya, tapi misalnya dalam suatu kebijakan dia fanatik atau misalnya ya munafik lah kayak gitu. Ternyata kemunafikan itu ada di both side kayak gitu. Orang lain juga seperti itu. Orang yang ngomong feminis juga ternyata ketika ada seorang muslim yang sadar untuk muslimah yang sadar gitu ya untuk tinggal di rumah gitu menjadi supporting sistem keluarga, itu pilihan hidup dia, tapi ada orang yang nyindir-nyindir hal itu feminis kayak gitu. Ada orang yang merasa open minded, ngomong ke muslim misalnya, lu jadi muslim belajarnya Al-Quran lagi, tafsir lagi, coba kayak baca tuh Karl Marx, baca tuh apa Schrödinger sih ya? Apa ya itulah nama-nama Lenin gitu ya, pendapat Lenin dan semacamnya, biar pikiran lu tuh open minded gitu. Padahal pada kenyataannya mereka pun ketika kita suruh baca tafsir gitu ya, baca apa ya, mereka juga nggak sanggup kayak gitu, nggak mau. Jadi itu soal frame kayak gitu. Ada quote menarik juga dari film ini yang keren gitu menurutku ya. Quote itu bunyinya kayak gini teman-teman. A power reside with a man if he believe it reside with him. Power itu bisa dimiliki seseorang ketika ia yakin dia memiliki power itu. Even a small man can cast a huge shadow. Bahkan seorang yang sangat kecil yang kerdil itu bisa menunjukkan gitu ya, bayangan yang sangat besar kayak gitu. Ya termasuk dalam strategi perang ini dipakai juga kayak gitu kan. Kalau orang berpikir Indonesia punya nuklir dan itu bisa jadi advantage kita, padahal kita nggak punya, ya play along with that. Kita ngomong sok-sokan kita punya nuklir kayak gitu loh istilahnya. Kayak kalau misalnya Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah itu musuh ngira Muslim dapat bantuan, play along with that. Pura-puranya musuh dapat bantuan kayak gitu. Itu contoh dalam kehidupan nyata ya, termasuk dalam misalnya wawancara kerja dan semacamnya. Itu bisa banget dipakai ya konsep-konsep seperti ini tuh buat nunjukin who own the power gitu ya, siapa yang punya power, dan gak usah khawatir gitu ya dengan identity kamu sekarang sebagai misalnya pelamar atau sebagai orang inexperience gitu ya, play along with that gitu setelahnya mah. Banyak sebenarnya ya insight-nya dari materi-materi di kelas ini, cuma mungkin sesi sekarang mah itu aja dulu gitu ya. Jadi power itu tentang frame. Kadang kita bisa membalikan dengan mudah argumen lawan hanya dengan nge-framing argumen dia dengan argumen kita kayak gitu ya. Nyamain argumen kita pakai argumen dia maksudnya. Kayak yang tadi gitu. Ternyata feminis pun nggak feminis yang kafah gitu ya. Open minded juga nggak kafah dan semacamnya. Kemudian ya tentang self identity gitu ya. Bagaimana kita ini perlu memang mengidentifikasikan diri kita ini dengan sesuatu dan menjadikan itu sebagai senjata kita kayak gitu ya. Kebanggaan seorang aktivis Salman menyandang nama Salman kayak gitu. Sehingga kalau suatu saat misalnya ada serangan dari luar, kita dengan suka hati, dengan senang hati ya mau membela karena kita bagian dari sini kayak gitu misalnya. Nah itu contoh interpretasi pribadi gitu ya. Materi ini sebenarnya soal self identity tadi, yang lainnya mah penjelasan pribadi aja. Ya semoga bermanfaat gitu ya, dan bisa nambah perspektif lah tentang Game of Power itu seperti apa. Jadinya kita bisa berperan dengan lebih vokal gitu ya. Walaupun kita masih muda, mungkin gak banyak pengalaman dan semacamnya dalam beragam hal kayak gitu. Sip, itu mungkin sedikit dari saya. Mugia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.